إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أيها الإخوة والأخوات في هذا الصباح المبارك فإن شاء الله سنبدأ عيد الوطنية لسنتري والوالد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. To the Honorable, the Principal of Man Kota Singkawang, whom we respect, the preacher for today's event, and all my friends who I'm proud of. Alhamdulillah, we thank Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us blessing of His grace and guidance so we can all get together this morning in good condition. Salawat and salam always be given to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and hopefully we can always be on the right path. Untuk memulai kegiatan ini, marilah bersama kita membaca basmalah. إلى تبليغ الأكبر المحاضرة والدعاء فللمحاضر الأستاذ زهري رحمه الله تعالى فيتفضل مشكورا. Tabligh akbar, ceramah agama sekaligus pembacaan doa. Kepada yang kami hormati, Bapak Jahri, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Tangsian yang bersolawat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, guru kita Kepala Madrasah Aliyah Negeri Singkawang, Bapak Haji Irwandi, beserta seluruh jajaran Dewan Guru, Kepala Tata Usaha Pak Haji Murni. Ini juga adalah kawan seperjuangan untuk membangun MTS Negeri Singkawang. Kami berdoa mudah-mudahan jasa-jasa beliau untuk bagaimana membuat madrasah ini baik di MTSN maupun di MAN Singkawang ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Singkawang yang saya cintai karena Allah, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah yang masih menghidupkan kita dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini. Jadi kita bersyukur pada Allah, Allah masih sehatkan kita semua. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi saya baru datang ke MAN, saya lihat banyak payung-payung menutupi kepala yang sedang duduk. Saya terbayang ketika kami wukuf di Arafah. Saya berdoa mudah-mudahan yang hadir di hamparan bumi Allah di waktu duha hari ini, Allah izinkan kelak untuk bisa berangkat haji. Amin. Abang kakak mau berangkat haji?
Mau berangkat umroh? Gratis mau? Mudah gratis. Jangankan ke Makkah, naik odong-odong pun suke ya. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan ini langit yang di atas kepala kita, bumi yang kita tempat duduk dan berpijak ini menjadi saksi bahwa hari ini kita cinta kepada Allah. Amin. Kita cinta kepada Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan suatu hari kelak adik-adik semuanya bisa sholat di Masjidil Haram. Amin. Bisa sholat di masjidnya Rasulullah. Amin. Kalau tak salah kata Imam Syafi'i ya Ustaz Januari, mau 40 yang aminkan insya Allah dikabulkan. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik yang saya banggakan, hari ini seluruh pondok pesantren seluruh Indonesia melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional, dan ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Seolah-olah momen ini, siklus ini ada pesan tersirat untuk kita semua. Seolah-olah ada pesan seluruh siswa-siswi, seluruh santri diajak untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah dalam kehidupan kita. Abang, bang, pengen tak dicintai Allah? Syarat nak jumpai Allah? Kakak pengen tak jumpai Allah? Pengen atau pengen banget? Nak carat, nak dolok ke, nak capat ke, nak lambat? Kira-kira nak capat ke, nak lambat? Ada yang dah minta capat iba. Semua kita umat Rasulullah yang hari ini menyatakan iman kepada Allah, pasti semua kita ingin dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana kunci supaya dalam hidup ini kita dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Rasulullah? Dasarnya Quran surah Ali Imran ayat 31. Surah apa? Ali Imran ayat 31. Yang bisa nyambung ayat, saya berikan hadiah 1 gelang cantik. Ini kalau di Zamzam Tower harganya 10 real. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Sambung ya. Yang dapat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Silakan. Qul in kuntum tuhibbunallah. Saya sambung satu kata lagi. Fattabi'uni. Silakan kakak sini. Atau kasih mikrofon ya biar cepat ya. Ini saya bawa 5. Nanti ada kuisnya 5 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, benar. Minta dibantu biar cepat ini. Ya, terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan ya Muhammad, Rasulullah disuruh menyampaikan kepada kita, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tak ada kata lain. Syaratnya cuma 1 yang ditawarkan. Tak ada pilihan lain.
fattabi'uni, kata Rasulullah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kenapa Allah memberikan persyaratan ini? Karena Allah sangat cinta kepada Rasulullah, sebab Rasulullah mampu meraih cintanya Allah. Setiap hari Jumat, para khotib selalu menyampaikan Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Saya bunyikan, abang-abang nih ya, abang-abang yang hafal tolong disambung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, silakan abang yang baju merah. Cik. Ayo silakan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iya, biar salah sedikit enggak apa-apa. Silakan. Ya, ini tolong ini gelang ini jangan jadikan mas kawin waktu melamar ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Allah berikan rahmat kepada Rasulullah. Malaikat memohonkan agar Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena malaikat cinta, Allah pun sangat cinta. Sehingga Allah menginginkan semua kita orang yang beriman mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kepada Rasulullah. Boleh kita bersolawat sejenak? Saya berdoa pada Allah, kita-kita yang bersolawat di halaman ini kalau ikhlas, benar, saya doakan mudah-mudahan semua guru-guru, adik-adik yang belum pernah sholat di masjidnya Nabi, suatu hari Allah mudahkan untuk bisa sholat di masjidnya Rasulullah. Kita sholawat yang sederhana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ayo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita bersolawat kepada Rasulullah. Ternyata Allah pun menginginkan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita telaah dalam perjalanan sejarah, ternyata yang mencintai Nabi ini tidak hanya kalangan kita, tidak hanya malaikat Allah, tetapi subhanallah, hewan juga cinta pada Nabi. Tumbuhan juga cinta pada Rasulullah. Bahkan batu yang keras
ternyata juga menyimpan cinta kepada Rasulullah. Kita ambil dalam perjalanan sejarah Nabawiyah, ketika Nabi sampai di kota Madinah, semua penduduk Ansar menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami. Ya Rasul, tinggal di rumah kami saja. Semuanya menginginkan agar Nabi tinggal di rumah mereka. Apa jawab Rasulullah? Biarkan untaku berhenti. Masya Allah, yang menentukannya unta. Kenapa? Unta ini cinta kepada Rasulullah sehingga paham dengan apa yang ada di dalam hati Nabi. Maka untanya Rasulullah ini berhenti di sebidang tanah milik 2 orang anak yatim. Yang tahu siapa namanya silahkan ngacung. Unta Rasulullah berhenti di sebidang tanah milik 2 orang anak yatim. Siapa namanya? Siapa? Iya, silakan. Namanya Upin dan Ipin. Oh, bukan ya? Silakan Kak. Namanya Sahal dan Suhail. Mantap Ustaz. Ya. Maka disinilah unta Rasulullah berhenti. Maka beliau membangun rumah yang sekarang menjadi masjid terbesar di kota Madinah. Masjid apa namanya? Subhanallah, mudah-mudahan suatu hari kelak abang kakak semua guru-guru yang ada di Man ini Allah izinkan sholat di masjidnya Rasulullah. Yang kedua, bagaimana dengan tumbuhan? Ternyata tumbuhan pun menyimpan cinta. Suatu hari ketika Rasulullah sedang kelelahan, beliau bersandar di sebatang kurma. Saking capeknya Rasulullah, beliau bersandar di sebatang pohon kurma. Bahkan Rasulullah sampai tertidur. Begitu beliau terbangun, beliau berjalan, bagaimana reaksi batang kurma yang disandari Rasulullah? Subhanallah, batang kurma tadi berjalan mengikuti Rasulullah. Maka di tempat ini dibangun sebuah masjid yang tak jauh dari Masjidil Haram, namanya Masjid Syajarah, yang berarti masjid pohon. Ada bukti sejarahnya. Saya doakan semuanya kelak bisa sholat di Masjidil Haram. Yang ketiga, bagaimana dengan batu yang keras? Subhanallah, abang kakak, 2 jam perjalanan dari kota Mekah itu ada sebuah kota kecil namanya Taif. Dulu Rasulullah ketika sebelum hijrah ke Madinah, beliau pernah hijrah ke Taif ini. Namun bagaimana reaksi orang-orang Taif ketika Rasulullah sampai di Taif? Rasulullah dilempar dengan batu, dihujani dengan batu. Ambruk Rasulullah sampai beliau bersimbah darah. Saya baca dalam literatur, Rasulullah itu begitu sulit. Awas sambungannya aja ini. Begitu sulit. Tuh kan, banyak tiktokers ya di sini. Begitu sulit langsung ingat dengan Raihan. Banyaknya penderitaan yang dihadapi Rasulullah, beliau tidak pernah mengeluh. Tapi ketika dilempar oleh pemuda-pemuda Taif, Nabi mengeluh. Tapi mengeluhnya bukan di Facebook, kayak biak-biak di Sinunun. Di situ sih insya Allah ndaan ya, ndak jauh bede. Kadang baru disalahe sikit oleh guru, mulai bikin status di Facebook. Ya, merajuk sikit dengan kawan, mulai bikin status. Ndak menyelesaikan masalah. Kita boleh mengeluh,
tapi mengeluhnya kepada Allah. Memang keluh kesah ini adalah salah satu kelemahan kita, Bu. Maka coba kita rasakan, semua kita ini pernah berkeluh kesah, betul? Memang begitulah Allah nyatakan dalam Quran di surah Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh kata Allah, manusia itu kami ciptakan senang berkeluh kesah. Dulu waktu masih SMP, masih MTS, ngeluh belum punya motor, belum boleh pakai motor seorang ke sekolah. Sekarang udah diperbolehkan, masih juga ngeluh bensinnya malar kosong. Dulu waktu belum punya HP ngeluh payah nak komunikasi. Sekarang sudah punya HP seorang-seorang pun masih juga ngeluh si ande kuota. Sampai bapak dan ibu guru ya juga dulu waktu belum jadi guru ngeluh apa nak ku kerjakan sebagai sarjana pendidikan. Sekarang udah jadi guru masih juga ngeluh. Betul, Bu? Modaan ya, alhamdulillah. Ini ibu yang luar biasa, tidak pernah ngeluh dengan murid-muridnya. Ibu siapa namanya? Bu siapa? Bu Yuli, saya kasih hadiah Bu Yuli. Ya. Ini ibu yang luar biasa, tidak pernah mengeluh. Yang belah sini rata-rata mengeluh ini. Jadi mengeluhnya hanya kepada Allah. Nanti yang terakhir kuisnya saya ambilkan selembar yang warna biru. Yang biru apa yang merah? Saya tidak tahu di kocek saya ini ada enggak yang warna merah ya. Jujur Pak, hari ini saya senang kemannya Pak. Rasanya udah lama betul enggak keman ngasih tausiah ini. Sampai di mana tadi ya? Rasulullah itu tak pernah mengeluh, tapi ketika dilempar pemuda-pemuda Taif dengan batu, beliau ambruk bersimbah darah. Nabi mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kata Rasulullah, aku lemah ya Allah, aku sudah tak berdaya ya Allah. Maka Rasulullah bersandar di sebongkah batu di Taif itu. Bagaimana reaksi batu yang disandari Nabi? Batu tadi menangis karena merasakan deritanya Rasulullah. Maka di tempat ini dibangunlah sebuah masjid yang bernama Masjid Ku'an. Apa? Artinya masjid yang pilu. Tahu ke pilu? Sedih. Subhanallah. Karena batu menyimpan cinta pada Rasulullah. Maka ibu boleh diuji ya Bu. Besok-besok ibu kalau merajuk dengan suami, pilu hati ibu ya, silahkan ibu pergi ke Batu Burung. Ya Bu Salihah ya. Nyandar di Batu Burung. Andaikan batu yang disandare tadi nangis, cepat-cepatlah balik ke Singkawang. Bisa jadi itu kuntilanak. Subhanallah. Batu saja menyimpan cinta. Bagaimana kita dengan umatnya yang hari ini menyatakan iman? Mesti menghadirkan cinta ini kepada Rasulullah. Lalu apa yang membuat Allah begitu cinta? Paling tidak ada 3 alasan pokok. Ini yang pokoknya nih. Yang lain-lain masih banyak. Berapa dek 3 alasan ya? Ingat baik-baik. Yang mampu menjawab di akhir insya Allah. Tidak tahulah yang biru ke yang merah nanti keluar ini. Yang pertama adalah karena istiqomahnya Rasulullah dalam menjaga hidayah iman. Ini yang pertama. Iman ini anugerah terbesar yang Allah berikan pada kita. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dikehendaki oleh Allah.
Bayangkan bang, Rasulullah punya paman kesayangan, pamannya sangat sayang pada Nabi. Nabi doakan pamannya Abu Thalib agar dapat hidayah, tapi Allah tidak berikan hidayah. Allah jawab doa Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kata Allah, engkau tidak berhak memberikan hidayah walau kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka bersyukur kalau hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah. Tapi ingat, apakah keimanan Rasulullah tidak diuji? Diuji apa tidak? Diuji. Bahkan ujian keimanan para nabi dan rasul adalah terberat bila dibandingkan dengan kita. Kita ambil satu contoh. Asbab Allah turunkan surah Al-Kafirun. Suatu hari datanglah para pembesar Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, tinggalkan Tuhanmu, kami akan berikan jabatan tertinggi kepadamu. Kami akan berikan harta kepadamu. Kami akan berikan wanita mana yang engkau kehendaki. Apa jawab Rasulullah? Demi Allah, andai matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku. Belum puas mereka dengan jawaban ini, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Muhammad, bagaimana kalau hari itu kita belalik? Nih, tahu kita belalik Pak Murni? Mana orang Semelagi ada ke situ? Mau ngaku orang Semelagi rati belalik pun tak tahu, jangan ngaku orang Semelagi. Apa belalik kak? Gantean. Ya mon gantean mainan boleh. Gantean misalkan betanding boleh. Gantean masak silakan, tapi ini gantean dalam menyembah Tuhan. Ya Muhammad, bagaimana kalau hari ini kami sembah Tuhanmu dan engkau sembah Tuhan kami? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ajakan untuk bergantian beribadah. Ini persoalan yang berat. Belum sempat Rasul menjawab, turunlah jawabannya dari Allah lewat Al-Quran, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya Muhammad, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kita pun sudah nak nyembah apa yang ku sembah. Wala ana abidum ma abattum, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian pun jangan menyembah apa yang kusembah. Ayat ini ditutup, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah konsep toleransi yang 15 abad yang silam sudah diatur oleh Allah dalam Quran. Makanya Dik, mohon maaf ya, kalau saudara-saudara kita yang berbeda agama merayakan perayaan agamanya, jangan nak diusik, jangan nak dihina, jangan nak dikacau. Berikan keamanan, kenyamanan kepada mereka. Tapi ingat, sudah nak belalik. Tahu belalik tadi? Tahu. Ini adalah ujian keimanan untuk kita hari ini. Yang kedua, yang membuat Allah begitu cinta pada Rasulullah adalah istiqomahnya Nabi dalam ketaatan kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah. Saya ingin tanya, nih masih ada satu. Saya ingin tanya dengan adik-adik, sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan satu ibadah. Bahkan mungkin menurut Rasulullah, ibadah ini bagi Nabi adalah wajib bagi beliau. Apa nama ibadahnya? Silakan kakak.
Iya, silakan, bagus ya. Jawabannya qiyamul lail ya. Oke. Ya. Coba bayangkan ini. Begitu Rasul di Isra Mi'rajkan, turun perintah salat fardu 5 kali sehari semalam. Tapi beliau masih istiqomah dengan qiyamul lailnya. Bahkan setiap malam Rasulullah berdiri lama, sampai di akhir kehidupan beliau bengkak kaki Nabi ini, karena saking lamanya berdiri setiap malam. Zaman sekarang banyak juga nih aki yang bengkak kaki, Bu. Begitu ditanya, Ki, ngapain tang bengkak kaki? Yalah semari aku pagi saruan salah makan, dibilang. Apa nang nih aki makan? Aku lupa makan keropok melinjo gasanya. Bengkak kakinya, asam urat. Ya Allah ya Rabbi. Maka adik-adik sekalian, istiqomah kita dalam ibadah, Bang, terutama adalah sholat. Apalagi kita ini siswa menyandang nama madrasah. Identitas siswa madrasah adalah istiqomah dalam ibadah, terutama jaga sholat 5 waktu yang tak boleh sama sekali kita tinggalkan dalam segala keadaan. Saya ingin tanya semuanya, yuk Bang, orang kota wajib nak sholat? Orang kampung? Jangan mantang-mantang orang kampung. Kami itu orang kampung dan wajib kali. Orang kaya wajib nak? Orang miskin, orang sakit, orang sehat, orang kuat, orang lemah, orang mati. Kau bayangkan Pak, yang mati pun wajib tuh, bayangkan. Keceplosan jawabannya. Jadi kalau hari itu dah merasa kapak dengan sholat, lapor dengan Pak Haji Irwandi, atau lapor dengan Bu Saliyah, atau lapor dengan Pak Januari. Pak Jan, aku tuh dah rasa kapak nak sholat, tolonglah sholatkan aku. Kalau dah rasa kapak, karena batas akhir kita untuk tidak sholat apabila kita sudah dijemput oleh Allah. Jadi mun kiri-kiri dah merasa kapak, lapor aja dengan Ustadz Januari, tolonglah Pak Jan sholatkanlah aku, gitu ya. Yang ketiga, yang membuat Allah begitu cinta pada Rasulullah adalah sabarnya Rasulullah ketika menjalankan amanah dari Allah. Apa amanah yang Allah berikan pada Nabi? Adik-adik buka di akhir surah Al-Kahfi. Ini yang hafal saya berikan warna biru. Yang hafal di akhir surah Al-Kahfi. Belum saya bunyikan udah ngacung. Sini Bang. Sini Bang, sini Bang. Lihat warna biru, mantang-mantang bajunya biru juga, weh. Tapi mun salah saya suruh push up. Tewas belum saya bunyikan dah ngacung dulu. Min 100 push up ya. Ayat berapa akhir surah Al-Kahfi? 110. Iya betul. Bunyikan coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ngasang. Harus minum aqua dulu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Salam dulu. Saking sukanya salam pun lupa. Nanti minta traktir ya. Ini amanah Allah kepada Rasulullah. Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia yang sama seperti kalian secara fisik. Maka Allah bedakan kita dengan Nabi.
Nabi mendapat tugas yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah mewahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Maka Rasulullah disuruh menyampaikan satu kalimat pendek. Allah berikan Rasulullah menyampaikan kalimat yang sangat pendek, tapi menuai reaksi yang luar biasa. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Bagaimana reaksi manusia ketika Nabi sampaikan kalimat pendek ini? Allahu Akbar. Rasul naik ke Bukit Safa. Saya doakan kelak adik-adik semuanya Allah izinkan naik di Bukit Safa ini. Amin. Bukit Safa di mana, Bang? Di mana? Di Mekah, di dalam Masjidil Haram. Tempat sa'i Safa dan Marwah. Rasul naik ke Bukit Safa. Beliau menyampaikan kalimat apa? La ilaha illallah. Reaksi manusia pada hari itu bagaimana? Datanglah Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Luar biasa bebek mansing kawang tai. Abu Lahab jak kenal. Jangan bu saliyah tukang kenalkan tuh. Datanglah Abu Lahab murka kepada Rasulullah. Celaka engkau Muhammad, celaka. Sampai tertunjuk-tunjuk barangkali ya. Saking murkanya sehingga Allah murka kepada Abu Lahab. Turunlah Quran surah Al-Lahab. Mun itu sudah dibuat kuis. Mun biak SD boleh. Mun biak man surah Al-Lahab pun dah apal. Sudah luluskan dah. Tabbat yada. Op dulu op. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Saking murkanya Allah kepada Abu Lahab. Yang berikutnya bertubi-tubi datang hinaan kepada Rasulullah. Beliau dicaci, beliau dihina, dilempar dengan kotoran unta. Rasulullah dan kaum muslimin dibaikat, Rasulullah diperangi, Rasulullah bahkan pernah disihir. Rasulullah pernah disihir. Pernah? Dari mana kalian tahu? Dari cerita ini. Allah terangkan dalam surah Al-Falaq. Itu pun dan perlu dibuat kuis surah Al-Falaq tuh. Udah mulai ngincar-ngincar tuh. Allah turunkan surah Al-Falaq agar Nabi berlindung kepada Allah dari kegelapan malam, dari kejahatan makhluk yang diciptakan Allah, dari mak lampir dan nenek pelet. Kan di situ wanita-wanita penyihir kan? Iya. Ya kan mak lampir dengan nenek pelet. Ternyata gasang mak lampir ya gedolok dah ada. Masya Allah. Bahkan Rasulullah dikatakan gile. Pak Wandi suah kena katakan gile Pak. Pak Jan suah Pak Jan. Suah gile Pak Januari we galak gabok lalu katanya Pak. Kurang gamok dikatakan gile Pak. Iya Pak. Tadi malam saya bagi-bagi hadiah tuh di Sungai Rusak. Gile penceramahnya semalam be bagi-bagi hadiah. Orang bagikan hadiah dikatakan gile pula. Bu Rahmi suah kena katakan gile Bu Rahmi. Suah Bu Rahmi saya dengar gile Bu Rahmi mantap lalu dan nyupir katanya. Oh Allah. Tapi Rasulullah ini benar-benar dikatakan gila. Sehingga Allah turunkan Quran surah Al-Qalam. Juga enggak saya bikin kuis. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Apa arti majnun Kak? Gile. Nabi pernah dikatakan gila sampai Allah yang menghibur hati Rasulullah.
Muhammad, kata Allah, dengan rahmat dari Tuhanmu, engkau bukan orang gila. Bapak Ibu, adik-adik, nggak apa-apa sambil berkipas, sambil berkibau. Nanti yang dapat kuis ngibau kan warna biru. Satu saja nasihat Allah kepada Rasulullah. Yang ini juga adalah nasihat untuk kita semua, yang semua kita mengemban amanah. Amanah dari Allah. Adik-adik dapat amanah dari orang tua. Kami sebagai guru mendapat amanah dari orang tua kalian semua. Kami dapat amanah dari negara. Apa nasihat Allah? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Surah Al-Muzammil ayat 10. Muhammad, kata Allah, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan kepadamu, dan tinggalkan mereka dengan cara yang cantik. Jamil, apa arti jamil? Cantik. Kalau perempuan yang cantik gelarannya apa? Jamilah. Adiknya namanya Jamilah situ. Ada ya? Si An ya? Iya. Iya. Allahu Akbar. Saya heran juga Pak Januari, kenapa di situ Allah gunakan kata Jamila, diterjemahkan diartikan dengan baik. Padahal Jamila itu cantik. Kenapa diterjemahkan dengan kata baik? Padahal dalam bahasa Arab, baik itu apa bahasa Arabnya? Thayyib, betul? Iya. Kenapa tidak wahjurhum hajran thayyiba? Thayyiban. Thayyib itu artinya baik. Makanya Bang Thayyib, biarpun 3 kali puasa, 3 kali lebaran, ndaan balik-balik, dia masih abang nang baik. Kenapa? Thayyib itu artinya baik. Artinya apa? Jangan engkau balas keburukan mereka dengan keburukan. Maka sepanjang perjalanan sejarah hidup Rasulullah, beliau tidak pernah menyimpan dendam. Bu, tolong saudara suka merajuk. Adik ke ibu-ibu yang suka merajuk situ Pak Wandi. Loh, saya nanya Pak Wandi kok di sini yang jawab. Adik ke guru yang suka merajuk dengan murid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan kompak jawabannya tuh. Kita doakan hari ini ya, guru-guru yang suka merajuk, mudah-mudahan hatinya lembut. Selembut serikaya. Allahu Akbar. Nabi tidak pernah menyimpan dendam. Mudah memaafkan kesalahan orang. Itulah hatinya Rasulullah. Bu, daripada nyimpan dendam, bagus tang nyimpan emas. Dendam disimpan makin lama makin menyakitkan. Darah tinggi, kolesterol, hipertensi, ujung-ujungnya kena stroke. Coba kalau ibu-ibu nyimpan emas, makin lama makin mahal harganya. Betul? Makanya isuk-isuk munadi ibu-ibu yang merajuk, Bu, bagus tang simpan emas ya Bu, gitu ya. Insya Allah ibu jadi kaya. Insya Allah ibu merajuknya hanya 15 menit paling lama ya. Insya Allah. Nabi tidak pernah menyimpan dendam. Nih, dengarkan. Dalam sejarah peperangan zaman Rasulullah, ada satu kali kaum muslimin yang kalah. Perang apa? Kurang kompak, perang apa? Perang Uhud. Uhud itu gunungnya itu memanjang sejauh mata memandang. Itu gunung Uhud. Kaum muslimin pernah kalah dalam pertempuran Uhud ini karena tidak mengindahkan amanah dari Rasulullah. Kurang lebih 50 pemanah yang ada di Jabal Rumat meninggalkan posisi atas bukit tanpa instruksi Rasulullah. Datanglah pasukan kafir naik ke atas bukit, maka kaum muslimin dihujani dengan anak panah. Tak sedikit kaum muslimin yang wafat, termasuklah paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Datang istri Abu Sufyan mengambil sebilah pisau. Istri Abu Sufyan ini namanya Hindun. Ada nama Hindun di sini? Nggak ada ya.
Dia ambil sebilah pisau, dia belah perut paman Rasulullah Hamzah ini. Dia ambil isi perutnya, dia kunyah-kunyah di hadapan Nabi. Tujuannya apa? Memancing kemarahan Rasulullah, memancing emosionalnya Rasulullah. Tapi Nabi tidak menyimpan dendam sedikit pun. Apa buktinya? Kurang lebih 9 tahun atau hampir 10 tahun Rasulullah di Madinah. Beliau kalau bahasa orang Setapuk selalu dengan kota Mekah. Maka Nabi dan kaum muslimin melakukan Fathul Makkah. 4 penjuru kota Mekah dikepung. Nabi bikin maklumat, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan yang tadi istrinya Hindun membelah perut pamannya, aman, kata Nabi. Siapa yang menutup rumahnya rapat-rapat, aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, aman. Maka hari itu tidak ada pertumpahan darah. Rasul dan kaum muslimin leluasa menguasai kota Mekah. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah semuanya dibersihkan. Sahabat Nabi, siapa namanya bang yang tukang azan di zaman Nabi? Menituk dan perlu dibuat kuis. Bilal bin Rabah naik ke Jabal Qubais mengumandangkan azan. Apa yang terjadi pada hari itu? Sebuah kemenangan besar Allah berikan kepada kaum muslimin. Turun Quran surah An-Nasr. Itu tidak perlu dibuat kuis, karena udah hafal semua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila pertolongan Allah dan kemenangan sudah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad, kata Allah, engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kemenangan diberikan Allah kepada Rasulullah berkah sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita dapat belajar, nak, bersabar dalam menimba ilmu. Jangan nak merajuk dengan guru. Halo, halo. Jangan nak merajuk dengan Ibu Sakliyah. Jangan nak merajuk dengan Ibu siapa? Dengan siapa kalian yang suka merajuk? Bu, ketahuan Bu hari ini, Bu. Nggak usah lagi merajuk, karena ibu sayang dengan kalian semua. Karena bapak ibu guru sayang dengan kalian semua. Semua guru menginginkan muridnya menjadi murid yang berhasil. Alhamdulillah. Kita doakan, Pak, semua murid-murid kita ini insya Allah berhasil. Amin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tadi ada 3 hal yang membuat Allah menaruh cinta kepada Rasulullah. 3 hal yang pokok. Banyak masih yang lain. Iya, silakan Kak. 1. Karena istiqomah dalam menjaga imannya. Iya. 2. Istiqomah karena beribadah. Iya. Karena beliau sabar. Iya, 100 ya. Alhamdulillah. Sini Kak. Memang dicatatnya betul-betul loh ya. Selamat ya. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik yang berbahagia, demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang adalah kekurangan dari saya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Sebelumnya mari kita awali dengan surah Al-Fatihah. Adik-adik, bayangkan wajah emak dan ayah di rumah. Kalau emak dan ayah di antara kalian ada yang sudah wafat, bayangkan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka berikan sampai hari ini. Bagi kita semua yang orang tuanya masih hidup, minta dengan Allah agar emak ayah kita selalu dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya dalam keadaan sehat, ditetapkan iman dan Islamnya. Kita berdoa mudah-mudahan sebelum Allah wafatkan kita sebagai anak, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk memberikan kebahagiaan yang lebih kepada kedua orang tua kita. Kita awali dengan istighfar.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Semuanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Semuanya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdasy syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alim, Engkau lazat yang maha menyaksikan ya Allah. Di waktu duha yang berkah ini kami hadir di hamparan bumimu, di halaman Man Kota Singkawang ini ya Allah, dalam rangka saling mengingatkan di antara kami dengan nasihat-nasihat agamamu ya Allah. Di momen hari santri, di momen peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami berharap kepadamu, redoi kehadiran kami di tempat ini ya Allah. Ijabah setiap doa yang kami sampaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami berhajat kepadamu. Jadikan ya Allah, dengan kami hadir di hamparan bumimu hari ini menjadi berkah dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, hadirkan rasa cinta kami yang mendalam kepadamu. Hadirkan rasa cinta yang mendalam di hati kami kepada Rasulullah. Hadirkan cinta kami yang mendalam kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam iman ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada kami dengan penuh kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami di antara hamba yang Engkau cintai seperti cinta yang Engkau berikan kepada Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kelak kami berjumpa dengan Rasulullah. Izinkan kami kelak kami berkumpul bersama dengan Rasulullah. Allahumma ya Ghaffar, Engkau lazat yang maha pengampun. Ampuni seberat apapun dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni seburuk apapun perbuatan kami. Ampuni jikalau kami pernah lalai dalam beribadah kepadamu. Ampuni jikalau kami pernah menyimpang dari petunjukmu. Ya Allah, limpahkan kasih dan sayangmu kepada kami. Wabil khusus kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru yang telah mendidik kami. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan ayah dan ibu kami sebelum kami sanggup membahagiakan keduanya. Jangan Engkau wafatkan guru-guru kami ya Allah sebelum berakhir masa tugas mereka untuk mengemban amanah sebagai guru. Ya Allah ya Rabb, jangan pula Engkau wafatkan kami sebagai anak sebelum kami mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau ampuni semua kesalahan kami, sebelum sempurna amal ibadah kami di hadapan-Mu ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum Engkau izinkan kami untuk bisa berhaji, untuk bisa berumroh ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami sebelum terhubung silaturahim yang pernah terputus di antara kami. Ya Allah, bila tiba masanya Engkau akan pisahkan kami dengan keluarga kami, dengan guru-guru kami, dengan orang tua kami, dengan sahabat-sahabat kami. Pisahkan kami semua dalam keadaan saling meredoi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bila tiba saatnya
Engkau akan wafatkan kami. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bila Engkau telah wafatkan kami, terangilah kubur kami kelak ya Allah, dengan amal soleh yang sudah kami lakukan selama hidup kami, dengan Al-Quran yang berada dalam jiwa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami menempati syurga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.